Ya, oke. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Bapak. Nah, baik. Jadi, saya kesempatan saat ini pengen share tentang dahsyatnya pembalut iris. Ya, tentang baik. Nah, karena banyak yang belum mengerti dahsyatnya pembalut iris. Saya sendiri juga makin lama juga makin ngerti, nggak langsung tahu gitu dahsyatnya pembalut iris. Nah, yang pertama, kalau Anda nyebut pembalut, sebutlah pembalut ya, bukan merek. Oke, tapi pembalut. Nah, kadang-kadang orang itu kayak misalnya nyebut motor tuh bukan motormu merek apa, tapi Hondamu merek apa. Lah, Honda ini merek ya. Gitu. Nah, sehingga banyak orang yang nyebut pembalut itu merek. Misalnya, saya off the record dulu. Gitu ya. Tadi di sensor yang nyebut nama. Nah, oke. Sebelum kita bedah iris, ya, saya kepengen ngasih gambaran dulu tentang bahayanya beberapa pembalut di luar sana. Nah, sering teman-teman, para wanita itu ngerasain kok setelah pakai pembalut itu kok ngerasa kayak iritasi, gatel-gatel, dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena pembalut di luar sana itu banyak sekali yang mengandung bleaching. Bleaching itu bahan pemutih kain, teman-teman. Ya. Nah, kenapa ya? Karena ingin memberikan kesan bersih, gitu. Ingin memberikan kesan bersih terus dikasih bleaching, gitu ya. Nah, dan ternyata beberapa pembalut yang cukup ngetop, pasti dalam pikiran Anda itu tuh, dulu ya. Itu ketika dibuka ternyata isinya banyak serpihan-serpihan kertas, kertas bekas, kertas koran, kertas apa yang didaur ulang, dilebur kayak bubur, terus dikasih bleaching. Nah, padahal ini mengandung kuman, ya udah mengandung kuman dikasih bahan kimia. Itulah yang membuat menyebabkan iritasi, gatal-gatal ya. Padahal itu kan untuk diletakkan di organ kewanitaan yang cukup delicate, cukup lembut dan rapuh gitu. Jadi ya pantesan aja kemudian iritasi, ya gatal-gatal, walaupun penyebabnya tidak selalu pembalut, bisa juga karena lewat air yang kotor. Yaitu apa? Rekan-rekan para wanita di toilet umum, tetapi Anda menggunakan air dari yang ada di bak misalnya. Nah, itu airnya kotor. Jadi kan biasanya kita sarankan selalu bawa tisu ya. Tidak, jangan pakai air apalagi air menggenang gitu di bak. Kalau keran sih masih mending-mending gitu. Tapi memang paling aman dengan tisu. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Kita ngomong lagi ke arah pembalut. Karena iritasi itu kalau di iritasi itu sebenarnya luka gitu ya. Iritasi yang ada di daerah organ kewanitaan itu jadi susah kering karena itu daerah lembab. Berbeda kalau kita ada iritasi, ada luka di tangan, itu kan daerah luar yang cepat kering. Tapi ini di organ kewanitaan yang lembab sehingga susah keringnya dan bisa kemasukan kuman dan bakteri. Itu yang biasanya menyebabkan keputihan, ya, problem keputihan. Sebenarnya keputihan itu sebenarnya adalah infeksi dari iritasi yang enggak mengering-mengering. Terus infeksi, kalau infeksi pasti keluar nanah kan. Nah, ya itu tuh nanah itu untuk membuat sopan, kesan sopan dan tanda kutip tidak menjijikkan. Kalau didengar ya disebut aja keputihan. Tapi itu sebenarnya adalah nanah karena infeksi. Nah, karena di organ kewanitaan ya tentu saja jadi bisa berpotensi untuk kena kanker mulut rahim. Mulut rahim. Vagina. Ya, istilah vagina itu tidak
kasar, ya tidak jorok, itu istilah medis organ kewanitaan. Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai barang sepele tapi bikin masalah besar, ya, karena 90% orang dengan problem punya penyakit kanker mulut rahim itu tidak bisa selamat sampai hari ini. Gitu. Jadi lebih baik teman-teman mencegah daripada ngobatin, karena kanker mulut rahim itu 90% meninggal. So, sekarang teman-teman jangan remehkan dengan pembalut. Ya, entah yang Anda pakai, putri di rumah pakai, orang tua ibu Anda pakai, adik atau kakak cewek Anda pakai, jangan remehkan. Ya, karena di luar sana banyak mengandung bleaching dan juga itu bahannya itu dari daur ulang sampah sebenarnya, kertas-kertas sampah. Pokoknya asal yang sudah iritasi, gatel-gatel, panas, itu hati-hati. Nah, oke, sekarang pembalut iris sendiri itu nanti akan dijelasin sama Mbak Emi, ya. Namun dahsyatnya ternyata efeknya nggak cuma itu. Efeknya pembalut iris ini malah macam-macam, bahkan ya ini yang aneh-aneh, makanya saya kasih judul aneh tapi nyata, gitu ya. Anak-anak kita demam dikompres pakai iris, loh kok demamnya turun, ya. Terus badan pegel-pegel, saya malah dengarnya dari Mbak Mita Hongkong. Ibunya habis dari sawah, pegel-pegel gitu. Terus dikoyok pakai iris, lah kok sembuh. Ini kan udah mulai aneh-aneh tapi nyata, gitu ya. Kenapa? Nah, ini semuanya karena lapisan-lapisan yang mengandung bahan-bahan tertentu yang ada di dalam iris. Nanti saya kasih pengalaman saya juga pemakai iris loh. Kok pemakai pembalut saya? Rebutan sama istri saya. Nanti saya terangin. Oke, sekarang Mbak Emi monggo silahkan untuk share dulu tentang iris. Ya, oke, baik. Saya izin share screen ya. Ya. Ya, ini jadi adalah 6 keunggulan iris ya di lapisannya ya, pembalut iris punya Tiens ya. Nah, jadi ternyata iris ini mempunyai 6 lapisan, makanya bagus banget dipakai kalau misalkan Mbak Emi, izin. Gimana? Itu ditulisannya 8, Mbak Emi nyebutnya 6. Oh iya 8. Baru nggak. Iya. 8 keunggulan. Enggak. 8-nya 8 keunggulan. Tapi lapisannya, 8 lapisan. Betul. 8 lapisan. Lapisan. Masing-masing ada keunggulan. Ya. Jadi 8 keunggulan ya. Nama aja udah kaget ya. Ternyata 8. Kaget. Nah, ternyata ya iris ini mempunyai 8 lapisan, teman-teman ya. Ini seperti yang digambar ya. Nah, lapisan yang pertama merupakan lapisan kapas penyerap yang tipis dan lembut ya. Jadi ini mampu menyerap cairan 3 kali lebih banyak. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi deres-deresnya dan lagi aktivitas di luar rumah pun itu tenang karena ini bisa menyerap cairan ya 3 kali lebih banyak. Nah, lapisan yang kedua merupakan oksigen dan anion care ya, yang bekerja 2 kali lebih efektif mencegah bakteri dan perlindungan ganda. Nah, jadi ini ada oksigennya. Bernafas ya, bernafas. Ya, betul ya. Jadi ada oksigen aktifnya dan ion ya. Terus lapisan yang ketiga adalah lapisan pelindung untuk melancarkan sirkulasi udara, mencegah kebocoran dan mempercepat penyebaran cairan gitu. Jadi lebih cepat nyebarnya dan itu nanti dikunci. Nah, ini lapisan yang keempat itu lapisan anti debu. Ya, jadi ada lapisan anti debunya juga, keren banget ya. Nah, ini. Ya. Lapisan yang kelima adalah lapisan pengikat cairan yang kuat untuk mencegah kebocoran. Ya, terus lapisan keenam lapisan anti debu juga. Jadi lapisan anti debunya malah 2 gitu. Makanya bakteri itu
jarang bersarang gitu ya di iris ketika kita pakai iris saat menstruasi karena lapisan debunya aja itu udah 2 gitu kan. Nah, terus lapisan ketujuh pencegah kebocoran dan melancarkan sirkulasi udara. Wah, ternyata ya itu sirkulasi udara yang ada di iris itu ada 2 teman-teman. Ya, ada 2 gitu. Makanya ketika kita pakai iris itu bawaannya itu semriwing ya, karena ada sirkulasi udaranya, ada lapisan sirkulasi udaranya. Nah, lapisan yang ke-8 adalah lapisan pengunci yang aman dengan ergonomic design. Wah, keren banget ya. Itu apa namanya? 6 lagi 8 ya. 8 lapisan pembalut iris. Nah, ini saya share lagi sebentar. Ini manfaatnya ya. Bentar. Saya share lagi. Bentar ya. Ya. Nah, teman-teman ya, ini gambar irisnya. Nah, ini keunggulan utama iris. Jadi iris ini mengandung ion negatif dan oksigen aktif yang berfungsi untuk membunuh kuman, bakteri, dan racun di permukaan kulit dengan cepat. Selanjutnya membentuk semacam membran pelindung terhadap permukaan kulit. Selanjutnya pelapis ya, membentuk pelapis. Selanjutnya mempercepat pertukaran udara di bagian organ intim, memperkuat dan mengaktifkan kegiatan fisiologi tubuh. Ya, nah ini manfaat irisnya teman-teman. Yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan tekanan darah. Sebentar. Berarti orang tuh kalau pakai iris itu jadi strong gitu ya. Jadi lebih berstamina gitu. Iya, betul. Meningkatkan daya tahan tubuh, lebih fit aja gitu. Enjoy bawaannya, nyaman gitu. Terus juga ternyata melancarkan tekanan darah juga. Makanya mungkin ibunya Mbak Mita dikoyoin pakai iris itu jadi enakan karena memang ada kandungan di dalam iris yang melancarkan tekanan darah gitu. Seperti itu ya mungkin. Jadi buat darah rendah juga bagus. Kayak iya betul, bagus ya. Ame itu darah rendah, templo iris, dipakai dan dikoyo. Betul ya. Menghilangkan bau tak sedap karena memang aroma iris ini enak banget, wangi banget kayak aromaterapi. Kalau saya suka banget dengan baunya gitu ya, dengan dan wangi. Ini kan bau tak sedap juga biasanya karena bakteri-bakteri juga kan. Nah, betul, betul. Ya betul. Apalagi darah itu kan bakterinya tentunya ada ya, di dalam darah itu ada bakteri-bakterinya gitu. Terus menghilangkan rasa letih. Nah, ini nih menghilangkan rasa letih ya. Top toh. Iya, terus juga meningkatkan metabolisme ya. Terus memperbaiki sekresi, antibakteri dan menyembuhkan. Tahu nggak sih sekresi? Tahu nggak? Nggak tahu Pak, apa itu sekresi? Sekresi itu jadi kayak apa? Memproses yang dari bahan yang apa ya, kandungan-kandungan yang tadinya masih mentah tuh diproses, mana yang sarinya diambil, mana yang sampahnya sampahnya dibuang. Oh iya. Ya, wah keren ya. Dan ternyata menyembuhkan infeksi. Mungkin kalau kita luka kena pisau atau apa gitu, itu mungkin ditempelin iris ya untuk biar nggak infeksinya. Karena kalau misalkan kita kena pisau gitu ya, tangannya berdarah, itu kan kalau nggak langsung disterilin itu bisa infeksi, ya, jamur, kuman itu masuk kan. Apalagi tangan kita ngelap-ngelap debu dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa dibalut sama iris ya, karena katanya ini sih karena mengandung citosan gitu. Oh iya pernah dengar. Kan citosan kan menyembuhkan luka, bahkan kan bisa membunuh kanker gitu ya. Betul. Keputihan, penyembuh luka, infeksinya itu ya, itu kan dari unsur citosannya. Terus
punya masalah kista, nah itu kan dari sini juga bisa dari pembalut. Betul, betul. Ya, makanya wah ternyata banyak sekali manfaat iris. Nah, itu manfaatnya teman-teman. Keren banget ya. Jadi beruntung banget kalau misalkan Anda punya iris. Semalam aja kan setelah ngedenger Bapak dimaskerin matanya pakai iris, saya coba di lutut. Lutut saya tuh kok ngilu banget. Jadi saya coba di lutut, saya ikatkan pakai kain, ininya diteplokin di lutut kayak gini. Pagi-pagi enakan, serius, enggak ini lagi, enggak ngilu lagi lututnya. Jadi saya tuh ini saya ceritain lagi. Saya itu karena kemarin tuh yang habis nabrak Mas Galang itu, gara-gara matanya silau, sinar siang gimana. Nah, saya berpikir wah ini nanti saya kan mau nyetir juga gitu ya. Saya pengen memperbaiki mata gitu. Terus tak pikir-pikir iris gitu. Oke lah, saya tak coba pakai iris. Jadi saya kan punya kalau tidur pakai ini ya biasanya ya, gitu. Padahal ya lampu udah mati, cuman rasanya kok lebih lelap aja kalau pakai ini. Nah terus pakai iris. Jujur aja, ini baru pertama kali nih saya buka ini. Berasa namaku Wijayanti, bukan Wijaya lagi. Oke. Jadi dibuka. Pertama kali tahu nggak? Saya nempelnya nggak pakai ini loh. Pertama kali saya tempel di jidat aja langsung. Terus kok nggak nempel? Kok nggak nempel? Saya balik yang nempel itu. Kebalik ya itu berarti. Nggak ngerti. Oke. Mohon maaf saya membukanya nggak seperti cara Anda membuka atau membuka dedel duel. Ya nggak tahu sih gimana sih kita membuka. Oke. Sorry ya. Pak bukanya pasar sorry ya kan udah bilang sorry tangannya wong lanang buka baru terus ini lah. Oke kita buka. Maaf ya, memalukan nggak sih kayak gini di depan layar? Enggak lah ya. Enggak, Pak. Kan nggak dipakai. Memangnya bekasnya Mbak Emi tak pakai itu. Oke. Terus bagian yang lengket ini, nah ini yang bagian lengket kita tempelin di sini. Gitu ya. Jadi ingat apa Anda? Nempel kayak gini, nempel kemana? Nah, oke. Dan ini kalau diginiin aja tuh, saya pertama kali coba langsung upload gitu ya. Oke, tapi coba deh, coba kalau tak kasih air. Coba kalau tak kasih air, kayak orang dikompres. Lalu saya kasih air. Nah, biasanya saya semprot, saya ada alat semprot, tapi karena dia kecil, sekarang lagi habis ya. Ini tak kasih air teman-teman. Gini ya, tak tuangin tapi di sini aja nanti. Nanti Anda bisa lihat demo nuangin air. Nah, oke, jadi ini sudah berisi air dan air bisa menampung banyak air. Ya udah teman-teman, nanti Anda bisa coba deh ketagihan. Ya, langsung sudah plek tak tempel gitu di bagian lekukan mata kita tempel. Aduh, enak banget sih. Ya, orang ternyata yang Mbak Emi tadi lututnya sakit ya, luka ya atau sakit? Ngilu Pak, saya juga sama di ituin air, sama kayak gitu dituin ya, air. dituang air dulu gitu ya. Nah, aduh kalau buat tidur tuh enak banget dan untuk matanya gimana Pak efeknya? Saya nggak tahu efek mata. Mungkin ya nggak bisa untuk penyembuh mata gitu ya, tapi seger banget. Enak banget dan relax banget gitu. Jadi saya ketagihan, nyenyak banget.
Wah, enak banget lah, pokoknya ini enak banget. Yang jelas matanya seger tentang masalah apa bagaimana mandangnya gimana, apakah lebih jelas? Ya, saya nggak mau berlebihan lah, saya nggak tahu itu. Saya tetap harus pakai kacamata kalau apa nyetir, saya memperbaiki mata dengan Renox, itu jelas kalau saya. Cuman ini kok rileks sekali, kayak ngurangin stres gitu, beneran. Nanti silahkan coba. Nah, oke. Dan saya mau tunjukin video. Tadi saya nyari video Bu Irvi, tapi belum nemu. Nah, sekarang kita lihat demo ya, demo Iris, teman-teman. Saya jadiin satu aja dengan video saya. Oke. Ya. Ini Anda bisa, ini saya cari di YouTube aja, saya ketik aja demo Iris, demo pembalut Iris Tiens. Oke, kita akan lihat demonya. Bentar, saya belum maksimalkan, saya ulang lagi bentar ya. Saya belum maksimalkan suaranya. Oke, yes. Oke, kita akan lihat bareng-bareng. Bentar. Mana? Oh, ini dia. Oke, bentar ya. Oke. Untuk membuktikan kualitas pembalut wanita Iris, siapkan beberapa alat penguji yang dibutuhkan pada uji kualitas kali ini. Uji pertama adalah untuk mengetahui daya serap Iris. Masukkan 200 ml air ke dalam beker gelas. Tuangkan cairan tinta ke dalam beker gelas. Tuangkan masing-masing 100 ml. Siapkan satu pembalut Iris dan satu pembalut lainnya. Tuangkan cairan tinta tersebut secara perlahan ke masing-masing pembalut. Dan hasilnya, pembalut wanita Iris langsung menyerap cairan tanpa tumpah. Namun berbeda dengan pembalut wanita merek lain, cairan tidak segera terserap, bahkan tumpah ke sisi pembalut. Uji kedua adalah uji tingkat kekeringan pembalut Iris. Setelah didiamkan selama 5 detik agar pembalut dapat menyerap cairan, tekan beberapa kali kedua permukaan pembalut dengan tisu. Kemudian, letakkan kedua tisu di atas kertas karton berwarna. Tisu yang ditekankan pada permukaan Iris tetap kering. Berbeda dengan tisu yang ditekankan pada permukaan pembalut wanita merek lain yang terlihat basah. Kemudian, kedua pembalut tersebut digunting dan diperlihatkan lapisan dalamnya. Terlihat, lapisan dalam Iris tetap kering. Ini disebabkan pada lapisan kedua Iris terkandung oksigen aktif sehingga membuktikan Iris dapat mengoptimalkan daya serapnya sekaligus mempertahankan permukaannya tetap kering. Kemudian kita akan menguji kemampuan sirkulasi udara Iris. Siapkan 2 beker gelas dan tuangkan air panas ke dalam kedua beker gelas tersebut. Tutup kedua beker gelas dengan pembalut Iris dan pembalut lainnya. Ini dahsyat nih, mulai dahsyat gitu. Lalu, letakkan 2 gelas kosong dalam keadaan terbalik di atas masing-masing beker gelas yang sudah ditutup pembalut. Terlihat bahwa gelas kosong yang diletakkan di atas Iris beruap. Sementara gelas yang diletakkan di atas pembalut wanita merek lain tidak beruap. Ini membuktikan bahwa Iris memiliki daya sirkulasi udara yang baik, sehingga pengguna tak merasa lembab
tetap bersih dan nyaman sepanjang hari. Oke, nah di saat tadi demo yang terakhir tadi, teman-teman banyak yang berpikir, oh kalau gitu Iris bocor dong. Ada nggak yang gitu? Kan padahal demonya kan ini air panas ya, 2 air panas. Satu ditutup pakai pembalut Iris, satunya pembalut lain. Terus ditutup pakai gelas lagi yang kosong di atas. Yang Iris beruap, betul nggak? Beruap. Jadi panasnya dari gelas bawah naik ke atas. Yang pembalut lain, air panasnya itu tidak ada uap di gelas atas. Itu kan nunjukin sirkulasi, betul nggak? Nunjukin sirkulasi. Tapi banyak yang mikir berarti Iris bocor dong. Betul? Banyak yang mikir kayak gitu. Padahal itu untuk nunjukin sirkulasi. Nah sekarang saya tunjukin demo yang ngeri, yang bener-bener ini loh, lihat bocornya itu kayak apa sih? Lihat demo yang kedua. Oke. Oke, nah saya tunjukin yang daya tampung Iris dan oke. Tanpa suara nih teman-teman, tapi keren. Nah, gelas diisi air panas tuh kayaknya. Oke. Nah, Iris, itu bukanya, ternyata ya Iris dipakai untuk nutup. Oke, untuk nutup yang gelas di atasnya kasih gelas kosong. Ini air panas udara. Nah ini adalah pembalut lain merek X ini jangan-jangan ada yang pakai, nanti Anda coba nih demokan juga nih. Oke, kita lihat ini adalah demo untuk sirkulasi udara di dalam balut. Oke, langsung ya, nggak tuh. Yang Iris langsung berembun, kelihatan nggak? Lihat. Beruap. Pembalut yang lain, gelas di atasnya tetap bersih, nggak ada uap sama sekali. Berarti nggak ada. Kemudian mengartikan salah, berarti Iris bocor depannya nanti, ngeri sih, nggak ada uap. Artinya tidak ada sirkulasi udara. Ya, berarti sirkulasi udara sangat bagus. Nah, demo punya. Yang tadi mengira berarti bocor dong, begitu Irisnya. Nah, lihat ya. Iris ada plasternya ya. Nah, dituangin air sekarang yang pembalut lain, pembalut merek X, sebelah kiri tuangin air, ya, air dalam gelas tadi. Ini istilahnya waktu haid nih ceritanya ya. Dituangin, pembalut lain. Apa yang terjadi? Ya, kotos belakangnya. Nah, ya, dilap Pak, merah semua. Sampai diperes. Kotos ya. Repot nih, dipel deh sama yang barang Iris. Yang tadi mengira Iris bocor dong. Tuangin, terus. Masih kurang lagi, abah lagi, yes, bocor guys. Los, dah. Lihat, belas gak ada yang netes, bahkan diperes. Dahsyat ya? Dahsyat, iya teman-teman. Dahsyat nggak? Dahsyat banget. Dahsyat banget ya. Oke, itu ya teman-teman. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah, ini semuanya langsung pada, wah dahsyat nih Pak Iris ya. Ternyata saya pakai yang kotos-kotos itu Pak. Baru dipakai pas nang kondangan merah semua Pak. Lah, cuma pakai pembalut atau pakai opo gitu tadi ya. Ya oke, kalau begitu cukup dari saya. Halo Ananisa, gimana? Lagi kurang enak badan ya? Istirahat. Iya. Oh, istirahat. Tenang aja. Banyak kok yang bisa ini menggantikan dulu ya. Cepat sembuh. Nah, dikompres pakai Iris. Ya tadi
Pas mau tidur, kenapa enggak coba wis ra kuat Pak merem bae. Kenapa pas tangi turu kenapa tadi enggak pakai penyapa api ya Iris dikasih itu. Iya, dikompres pakai iris ya. Dikompres taruh di mata juga sekalian. Enak loh. Wah, adem banget. Enak-enak. Ya, atau kalau sekarang lagi dapat, copot buat kompres. Ngirit. Oke ya wes. Ini saya stop, semoga bermanfaat. Info tentang iris ini, mari kita jaga ya diri kita karena kita pencari nafkah. Ibu cuma satu, gak ada gantinya. Anak cewek juga gak ada gantinya ya. Adik kakak cewek pakai iris. Dan video ini nanti bisa di-share ya. Ini nanti akan saya upload ke Tagar, juga saya upload ke YouTube. Anda bisa share linknya lagi. Oke, cukup sekian. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.